Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas plagiarism and paraphrasing. Oke, apa sih plagiarism and paraphrasing ini? Dua hal ini saling berkaitan. Kita sering kenal namanya plagiasi ya. Dalam bahasa Inggris disebut plagiarism. Nah, salah satu cara untuk menghindari plagiasi adalah dengan paraphrase. Akan kita bahas lebih detailnya sekarang. Oke, apa itu plagiarism? Definisi yang pertama, ya. To steal and pass off the ideas of words of another as one sounds. Jadi mengambil ide orang lain ya, atau kalimat dari orang lain, tapi kita akui sendiri. Ini termasuk plagiasi. Yang kedua, definisi kedua itu menggunakan produk orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya. Hasil karya orang lain ya kita sampaikan atau kita akui sebagai milik kita padahal kita ngambil dari orang lain. Atau definisi ketiga, melakukan pencurian literasi. Sama ya tadi, mengambil karya orang lain, ide orang lain tapi diakui sebagai idenya. Atau yang terakhir, definisi yang terakhir ini menunjukkan ide yang baru atau original ya, padahal itu diambil dari sumber yang sudah ada. Sebenarnya karya ini sudah ada, tapi kita ambil terus kita sampaikan seolah-olah ini baru. Nah, ini juga termasuk plagiasi. Nah, ini definisi dari Kamus Merriam-Webster. Atau definisi kedua dari UNSW, University of New South Wales di Australia ini. Using the words or ideas of others and passing them off as your own. Ya, hampir sama ya. Menggunakan ide, kata atau ide orang lain ya, tapi diakui sebagai as your own, sebagai miliknya, produknya ya, atau miliknya sendiri. Padahal itu ide atau kata diambil dari orang lain, sebenarnya bukan idenya sendiri. Nah, ini disebut intellectual theft, pencurian intelektual dari UNSW. Jadi ketika kita menyampaikan ide, itu baik katakanlah kita nulis makalah atau skripsi, tesis, artikel. Nah, ketika kita nulis itu padahal itu bukan original dari kita ngambil dari orang lain, tapi kita tidak menyebutkan itu bahwa itu dari orang lain, seolah-olah milik kita. Nah, itu sudah dianggap plagiasi dan itu intellectual theft ya, kejahatan intelektual, pencurian termasuk kejahatan akademik. Oke. Apa saja sih contohnya yang termasuk aktivitas plagiasi gitu atau plagiarism ya? Yang pertama, turning in someone else's work as your own. Hasil karya orang lain diakui milik sendiri. Contoh, buat makalah, padahal itu mengambil dari internet, terus judulnya diganti, ditulis oleh nama si A, si B, si C. Nah, ini termasuk plagiasi. Yang kedua, copying words or ideas from someone else without giving credit. Copy paste dari ide, entah dari internet atau dari buku, terus nggak mencantumkan giving credit, itu maksudnya nggak mencantumkan sumbernya. Nah, orang yang baca akhirnya kan seolah-olah ini paragraf ini katakanlah ini tulisannya penulis original, padahal penulis tadi ngambil paragraf itu dari sumber lain. Nah, jadi itu penting ya, mencantumkan citasi ya, citation ya, kayak di awal menurut ini ya, atau di akhir kalimat seperti dalam kurung John 2011. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, failing to put a quotation in quotation marks. Nah, jadi ya tadi nggak menyebutkan, pertama nggak menyebutkan sumbernya ya, kedua seharusnya kutipan langsung itu harus dikasih
ketika ngopi paste full, nah itu kutipan langsung, itu harus dikasih tanda petik. Nah kalau nggak dikasih tanda petik, nah itu juga plagiasi juga. Kalau nggak mau dikasih tanda petik maka harus diparaphrase. Nanti kita bahas. Yang keempat, giving incorrect information, informasi yang salah ya. Jadi dia keliru paraphrase-nya. Memberikan informasi yang salah dari sumber aslinya. Sumber aslinya bilang A misal. Nah, dia memahaminya B. Nah, maka penting sekali untuk memahami maksud dari sumber aslinya itu. Yang kelima, changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit. Nah, nomor 5 ini merubah kata-katanya dan tetapi mengkopinya tanpa menyebutkan sumbernya. Misal sudah diparafrase tapi tidak disebutkan sumbernya. Nah, itu juga termasuk plagiasi ya, kejahatan akademik tadi. Yang kelima, copying so many words or ideas from the source ya. Mengcopy mayoritas ya. Misal buat makalah ya. Ternyata 90% makalah itu copy paste ya. Baik itu nyebutkan whether you give credit or not, baik nyebutkan sumbernya atau tidak, akan termasuk plagiasi. Karena 90% makalah kita ngambil dari tulisannya si A. Nah, terus apa gunanya itu? Nah, sama saja seperti mempresentasikan makalah orang lain. Ya sudah, nggak usah ditulis misalkan penulisnya katakanlah si Budi ya, ditulis oleh Budi, padahal dia ngambil makalahnya dari si Johan katakanlah ya, misal dari artikelnya Johan 90%, dia nambahi 10%. Nah, itu juga salah ya, tidak boleh. Oke, nah bagaimana caranya menghindari plagiasi ya? Yang pertama ya pasti ya, kalau di luar dari 3 hal ini mungkin kita nulis ide kita sendiri, itu pasti bukan plagiasi. Nah, ketika kita entah karya tulis kita terus kita ngambil dari sumber lain, maka harus cite the source ya, harus disebutkan sumbernya ya. Nah, yang kedua, kita setelah selesai menulis makalah, maka kita bisa ngecek ya untuk meyakinkan, use plagiarism checker. Nah, contohnya ini sebentar. Nah, tadi yang pertama, cite the source. Nah, ini contoh salah satu artikel ya. Jadi ketika kita ngambil dari tulisan orang lain, maka kita harus menyebutkan sumbernya ya. Contoh ini ada kata Little John and Bagler contoh. Nah, bisa di awal ya, Little John and Bagler ya, itu mencontohkan beberapa, atau di sini ada Garrison and Vaughan ya. Nah, bisa di awal, bisa juga di akhir, Ari and Aslan. Setelah kalimat selesai dalam kurung Ari and Aslan 2011. Nah, cuma bedanya nanti kalau di akhir maka dia namanya di dalam, tapi kalau di awal atau di tengah maka namanya di luar tanda kurung ini. Nah, pastikan ketika kita mensitasi ini, maka ini harus ada di daftar pustaka ya. Misal Garrison sama yang kedua mana tadi ya, ada Garrison, terus ini McDonald dan Little John. Coba, nah pastikan di daftar pustaka itu juga harus ada. Kalau tidak ada maka itu juga bukan karya tulis yang baik. Nah, ini. Nah, di sini ada Garrison ya. Ada tadi Little John, ada McDonald tadi ya. Nah, jadi dipastikan harus ada. Nah, yang berikutnya ya. Nah, use plagiarism checker. Kalau sudah selesai nulis artikel, makalah dan karya tulis lainnya tadi, nah sekarang
sudah umum ya kalau di Indonesia mungkin beberapa tahun ini, tetapi plagiarism checker sudah jauh berapa tahun yang lalu, itu sudah lama di kampus-kampus yang reputable ya di Western sudah sangat memakai plagiarism checker. Nah, contoh, kita kasih contoh ini. Nah, ini contoh plagiarism checker. Nah, jadi kalau ini plagiarism checker X ya, ini artikelnya sama. Ini salah satu buku ya yang pernah saya cek. Di sini hasilnya 4% pakai software ini. Nah, yang kedua saya pakai Turnitin ya. Turnitin ini termasuk yang paling banyak dipakai juga di kampus-kampus Western. Nah, ini ketemu 8%. Bukunya sama tapi sumbernya beda. Nah, tapi tidak masalah. Ini Turnitin berarti database-nya lebih banyak ya. Database-nya lebih banyak. Nah, umumnya di kampus-kampus luar negeri ya, untuk batas maksimum similarity itu antara 15, ada yang 15%, ada yang 20%. Kenapa? Karena terkadang copy paste walaupun di paraphrase masih saja terdeteksi karena itu kalimat-kalimat yang umum. Jadi dalam dunia akademik ya sangat bisa ditoleransi ketika batas similarity-nya 15%. Nah, ini contohnya. Jadi di sini sudah ada kelihatan semua. Oh, ini sama dengan situs mana sudah ada. Ini tidak bisa dibohongi ya. Terus berikutnya, yang terakhir ini paraphrase ya. Harus diparaphrase. Restatement of text, passage, or word giving the meaning in another form. Nah, ini menurut Merriam-Webster tadi ya. Nah, apa sih paraphrase tadi ya dari Merriam-Webster ya? Restatement of text. Jadi restatement diucapkan lagi ya, diucapkan lagi, di statement lagi, begitu teks ya, bacaan atau karya yang lain ya. Tapi maknanya itu nggak boleh lepas ya. In another form, maknanya sama cuma dalam bentuk lain. Itu menurut Merriam-Webster. Kalau dari Longman Dictionary ya, didefinisikan paraphrase itu express in a shorter, clearer, or different way what someone has said or written. Nah, ini express ya, disampaikan lagi ya, in shorter and clearer, dengan lebih pendek, lebih jelas, atau dengan cara yang lain ya. Baik itu ucapan atau tulis ya, has said or written, tidak hanya buku ya. Mungkin kita dengar pidato atau ucapannya siapa, nah itu kita sampaikan lagi dengan bahasa lain, tapi tidak ya, intinya tidak mengubah maknanya. Nah, ini para definisi yang kedua. Nah, ini yang terakhir menurut Cambridge. Repeat something written or spoken. Sama ya, written or spoken tadi ya, tulis maupun lisan, menggunakan bahasa atau kata yang lain ya. Ini often tidak selalu ya. Often in humorous form, dalam bentuk humor, atau in a simpler and shorter. Nah, ini ada mirip, simpler and shorter, lebih simple dan lebih pendek lagi. Intinya untuk makes the original meaning clearer. Jadi maknanya lebih jelas lagi dengan paraphrase tadi. Karena terkadang tulisan atau kata atau ucapan dari seorang pakar kadang sulit diterima oleh orang awam misalnya. Maka perlu diparaphrase agar lebih jelas lagi. Bagaimana teknik memparaphrase ya? Ada 6 ya. Yang pertama, sebelum memparaphrase kita harus understand the original material ya. Harus memahami betul apa maksud makna dari tulisan itu atau ucapan itu. Nah, yang berikutnya, kalau sudah paham, nah kita bisa menggunakan 5 cara. Yang pertama menggunakan sinonim ya.
Terus part of speech-nya dirubah, sentence type-nya. Contoh menggunakan sinonim. Kalau dalam bahasa Indonesia simpelnya saya pergi ke Surabaya jam 7 misal, maka pergi bisa dirubah menjadi saya berangkat ke Surabaya jam 7. Yang kedua ya, use different part of speech or word order ya. Part of speech. Nah, misal dari kata kerja ke kata benda, verb to noun. Saya pergi ke Surabaya jam 7. Nah, pergi dirubah menjadi kata benda. Misal pergi jadi kepergian. Kepergianku ke Surabaya jam 7. Nah, maknanya sama tapi tidak merubah ya. Kalimatnya beda tapi tidak merubah maknanya tadi. Yang ketiga, change the sentence type, simple to complex. Simple to complex. Jadi misal yang asalnya satu paragraf, satu kalimat terdiri dari satu klausa diubah menjadi dua klausa. Contohnya misal saya pergi ke Surabaya jam 7 bersama ayah dan ibu saya. Dirubah ini. Kepergian saya bersama misalnya saya berangkat ke Surabaya, yang mana saya naik yang mana itu bersama ayah dan ibu saya. Nah, agak-agak lebih kompleks lagi, tapi itu yang simple ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi setelah ini. Ada yang lebih detail lagi ya. Nah, change paragraph type deduktif to induktif. Nah, dari yang deduktif itu berangkat dari yang umum ke khusus. Nah, ini ke induktif, berangkat dari khusus dulu lalu diakhiri dengan yang lebih umum. Yang terakhir, nah ini lebih yang ya mungkin lebih gampang ya. Change active to passive voice or vice versa. Ya, jadi ya, kalimatnya aktif dirubah jadi pasif, kalimat pasif dirubah jadi aktif. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Sekarang kita lebih detail lagi ya. Nah, ini saya ambil dari salah satu buku ya. Nah, ini paraphrase ya. Didefinisikan ini, a paraphrase is an extract from another source rewritten by another person. Jadi paraphrase itu mengekstrak ya, ekstrak. Jadi ekstrak informasi lah dari satu sumber dan rewritten ditulis lagi oleh orang lain. Itu paraphrase. Nah, ini ada beberapa strategi ya. Nah, ini tekniknya. Yang pertama menggunakan sinonim. Coba kita lihat original teksnya. The growth of the car industry parallels the development of modern capitalism. Nah, di sini ada beberapa kata yang dirubah ya, tapi maknanya tetap growth. Misal di paraphrase versinya jadi the rise, sama pertumbuhan. Car industry ya, industri mobil. Pertumbuhan industri mobil menjadi automobile industry, sama maknanya. Automobile sama car. Parallels ya, sesuai dengan atau sejalan dengan the development, perkembangan. Nah, ini parallels dirubah matches, sejalan dengan perkembangan, development jadi progress. Of modern ya, kapitalisme modern dirubah contemporary capitalism. Nah, ini sama. Banyak dalam satu kalimat ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 5 kata ya yang dirubah. Ada sinonimnya. Ini contoh sinonimnya: large sama dengan major, big, sizable, considerable. Nah, nanti kita pilih diksi yang paling tepat untuk konteks tertentu. Nah, ini increase, rise, expansion, growth, boost, sama ya. Ini banyak. Yang kedua, nah ini tadi part of speech ya.
dirubah part of speech kelas katanya. Kadang noun, adjective, adverb, nah itu kelas kata. Ya, contoh. Nah, ya. Increase ini ya. Increase itu noun. Verbnya sama increase. Nah, adjectivenya bisa increasing atau increased. Ya, adverbnya increasingly. Nah, contohnya ini. In the 1920s, nah, pada sekitar dekade 20-an ya, Alfred Sloan's management theories ya. Teori manajemen Alfred Sloan membantu General Motors untuk menjadi the world's dominant car company. Perusahaan mobil yang dominan di dunia, level internasional ya maksudnya. Coba paraphrase versinya ya. Nah, teori manajemen Alfred Sloan membantu, dari help membantu yang kata kerja dirubah menjadi with help, dengan bantuan di sini ya. Dengan bantuan from the managerial theories ya. Managerial theories, dari manajemennya dirubah menjadi managerial ya, of Alfred Sloan. Nah, ya, ini dari noun menjadi adjective. General Motors ya, ini perusahaan mungkin ya. General Motors dominated. Kata dominan di sini asalnya adjective dirubah menjadi kata kerja, mendominasi the world's car company, perusahaan mobil dunia. Nah, ini word order tadi dirubah ya. Adjective jadi noun, noun jadi adjective, noun jadi adverb, noun jadi verb, dan atau sebaliknya. Jadi kita menyampaikan maknanya tetap sama ya, tapi kita rubah kalimatnya. Nah, tujuannya paraphrase kan memang untuk menunjukkan bahwa kita paham. Jadi kita bisa menyampaikan dengan kalimat lain. Nah, change sentence type. Nah, kalau ini dalam bahasa Inggris ya sebenarnya mirip juga dengan bahasa Indonesia. Ada 4 macam kalimat ya. Ada yang pertama simple sentence. Nah, ini ada satu independent clause, satu klausa. Nah, kalau compound ada 2 klausa independent. Nah, jadi satu kalimat kan huruf besar sampai titik. Nah, ini huruf besar sampai titik ini ya. Complex sentence ada independent sama dependent. Kalau dependent itu nggak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau independent dia bisa berdiri sendiri. Yang terakhir combination sentence, ada ini yang nomor 2 sama nomor 3 digabung. Nah, jadi satu kalimat, compound plus complex sentence. Nah, tapi kalau mungkin ini agak sulit nanti, tapi sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kalau nanti dipelajari lebih detail, ini dalam bahasa Inggris umum ya. Contohnya kalau simple sentence ya, product awareness is strong ya. Ini kan cuma satu kalimat ya. Satu klausa, satu kalimat ada satu klausa. Nah, ini kalau independent clause, product awareness is strong but sales are lower than expected ya. Ada 2 klausa di sini. Nah, yang mana sebenarnya 2 klausa ini bisa berdiri sendiri tapi digabung jadi satu kalimat. Kalau kompleks, independent plus dependent. Kalau dependent tidak bisa berdiri sendiri, biasanya diawali dengan although ya, because ya, when ya, gitu. Although product awareness is strong, sales are lower than expected. Meskipun product awareness, kesadaran produk, maksudnya kebutuhan produk itu kuat, tapi penjualannya menurun ya. Kebutuhannya meningkat tapi kok penjualannya menurun. Nah, kalau diawal dengan although, dia nggak bisa berdiri sendiri. Misal although product awareness is strong, nah itu nggak bisa berdiri sendiri karena dia butuh ini, sales are lower than expected, kalimat utamanya. Yang terakhir combination sentence atau ini gabungan tadi ya, mix compound plus complex. Coba ada 3 klausa, lebih kompleks lagi. While product awareness is strong ya, sementara product awareness-nya kuat ya. Sales are lower, penjualannya lebih rendah, tapi penjualannya tetap turun ini ya. And investors are worried, akhirnya investornya khawatir. Jadi misal complex sentence ya, atau compound sentence ini dirubah jadi 2 simple sentence tadi.
ya, atau dua simple sentence dijadikan satu compound sentence. Nah, itu bisa. Tapi yang tetap ya tadi ya digabung ya, sinonimnya dipakai, terus word ordernya dipakai, terus change sentence step-nya juga dipakai. Ini menunjukkan tadi betul-betul paham dengan apa dengan kalimat yang dibaca tadi. Make abstract ideas concrete ya. Jadi suatu yang abstrak, misal dari pakar yang sulit ya, terus disampaikan dengan sederhana. Nah, ini contohnya, this model provides a microeconomic theoretic rationale for. Nah, ini dari tulisannya Becker. Have to find consistent evidence of superiority of anti. Ini bahasanya terlalu tinggi, dirubah yang lebih simple. This accounts for why theories working in the area found the following. A student that is taught method A is no better. Ini bahasanya lebih simple. Wah, ini coba ada microeconomic, ada rational, ada constant evidence of the superior. Ini bahasanya riset, bahasa riset, bahasa akademik sekali. Nah, ini coba disampaikan lebih simpel lagi. Nah, ini change active voice to voice, voice to passive or vice versa, atau sebaliknya, pasif ke aktif. Subjek, nah ini ya simple sekali. McDonald's is implementing a design strategy menjadi diversification strategy is being implemented. Nah, ada be plus verb 3. Nah, ini khas pokoknya verb dirubah be plus verb 3. Nah, itu menjadi pasif. Nah, nanti ada beberapa latihan nanti bisa dikerjakan ya. Oke. Nah, tiap ini ada contoh latihan ya. Paraphrase the sentence ya, yang sinonim. Terus ini juga. Nah, ini nanti bisa dibuat latihan. Ada di ini dibuat latihan. Oke, sekian. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kelas online-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.